Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang dimana kita sudah memasuki bab baru setelah kita berbicara tentang babul karam wal jud, pentingnya berbuat dermawan dan berbuat baik pada orang lain. Kemudian babun nahi anil bukhl wasyuh, larangannya berbuat bakhil dan syuh lagi kikir. Sekarang kita masuk pada hadis kedua dari babul ithar wal muasah. Al-ithar yaitu adalah mementingkan orang lain daripada diri kita, ya. Muasa yaitu memberi memasukkan atau menghibur orang lain, ya, memberi idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Ini pentingnya kita punya perhatian lebih kepada orang lain setelah kita merasa diri kita cukup untuk mencukupi diri kita, ya. Setelah masuk ranah qanaah kemarin, ya, qanaah, zuhud. Ya, setelah kita merasa diri kita cukup untuk diri kita, maka fokus kita adalah perhatian kepada orang lain. Bagaimana bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Al-itsar, ana nggak tahu kemarin sudah dibahas nggak tentang hukumnya. Ya, itsar ada yang dilarang, ada yang dipuji. Ya sudah, ya. Yang tercela ada yang terpuji. Yang tercela yaitu itsar dalam perkara-perkara ibadah, misalnya shaf 1. Nah, monggo silakan shaf 1 enggak. Harusnya kita berebut dalam berbuat kebaikannya. Wasari'u fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Enggak ada yang namanya itsar. Datang paling pertama ke masjid kemudian ambil shaf terakhir. Enggak. Baru justru berebut, lau annakum ta'lamun, kalau kalian, kata Rasulullah, andaikan kalian mengetahui keutamaan orang yang berada di shaf 1, la'ataitumuha walau habwan. Kalau kalian mengetahui keutamaan salat subuh dan keutamaan salat di depan shaf 1, maka kalian akan mendatangkan keduanya, la'ataitumuhuma walau habwan. Kalian akan mendatangi keduanya walaupun dalam kondisi terseok-seok, ya. Keutamaan tersebut maka tidak ada itsar dalam kebaikan dalam ibadah. Adapun dalam muamalah, mungkin mungkin kita berbuat itsar. Taib, hadis yang kita angkat yaitu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang tidak ada habis-habisnya disebutnya Abu Hurairah, ya. Banyak sekali Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memang karena berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati Abu Hurairah menjadi bergetar, yaitu apa? Alladzina yaktumuna ma anzalna min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yang buat Abu Hurairah banyak-banyak meriwayatkan hadis itu karena ayat Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Allah, yaitu seseorang yang berusaha untuk menutupi ilmu yang Allah telah turunkan di muka bumi ini, kemudian Allah jelaskan, dan setelah min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan apa yang berada dalam Al-Qur'an,
Maka apa katanya ganjarannya? Orang yang berusaha untuk menyembunyikan ilmu, ulaika yal'anuhumullah. Ancamannya, maka orang-orang tersebut berpotensi untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk yang lainnya. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa bayyanu, kemudian mulai menjelaskan ilmu tersebut, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka mereka lah adalah orang-orang yang aku akan berikan ampunan kepadanya, dan kata Allah, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha memberi taubat lagi maha penyayang. Dua ayat inilah membuat bergetar Abu Hurairah sehingga berbanyak-banyak dalam meriwayatkan hadis. Padahal kata Abu Hurairah, ada hadis yang belum aku berikan kepada orang lain. Masih banyak yang dihafal oleh beliau, lebih banyak daripada yang disampaikan. Inilah keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafin lis-salasah. Makanan untuk makanan dua porsi, ya, makanan porsi dua orang cukup untuk bertiga. Wa ta'amul salasah kafin lil arba'ah, kafil arba'ah. Makanan 3 porsi cukup untuk berempat, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini bahwasanya Rasulullah memberikan isyarat, di sini Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita para kaum muslimin, para sahabat saat itu, dan untuk kita, untuk kaum muslimin yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, bahwasanya pentingnya kita berbagi. Kalanya kita makan berdua, kemudian datang orang yang dia tidak kebagian jatah, maka kita ajak, cukup ya. Makanya pentingnya, nikmatnya berbagi, apalagi berbagi di rumah sendiri. Iya, makan satu porsi bersama istri. Makanya sambil makan sama istri nyeletuk, sapi apa yang paling enak? Sapiring berdua denganmu ya. Berdua denganmu. Iya, paling enak. Iya, bisa aja emang, bisa aja. masuk. Demikianlah sifat ente, kasihan ya. Yang jomblo kasihan. Ya, bekelin itu ya. Sapi apa yang paling enak? Sapi ring berdua dengan istri ya. Setelah bicara sapi apa yang bisa manjat, sapi dermen ya. Itu ya. Ya, inilah sifat seorang mukmin ya, bisa berbagi. Jadi jangan pernah menutup diri. Ana pernah cerita waktu di Tengaran, mana Nawaf ini hilang ya. Nawaf menjadi saksi ya. Waktu di Al-Irsyad, kita punya waktu istirahat. Emang kadang kita ini miskin ya, talibul ilm miskin ya. Emang notabene begitu, talibul ilm miskin ya. Man akhadal hadis faqad aflas. Barang siapa yang belajar hadis, maka dia muflis, bangkrut. Ya, kita nggak punya uang ya, kecuali saat itu di bulan terakhir, akhir bulan ya, pekan terakhir dari bulan, kita nggak punya uang. Makanya tanya, ente punya berapa? 500. Ente punya berapa? 500. Maka kita ambil nasi dari dapur, taruh kresek. Beli kuah soto 2.000. Sama beli bakwan, beli kerupuk, makan berlima, kenyang alhamdulillah. Insyaallah tidak ada yang perlu dikhawatirkan hidup pesantren sebenarnya. Ya, pentingnya berbagi. Makanya kultur kita di Tengaran, mungkin istilah antum, istilah kita adalah majlis. Kita sering mendengar yang namanya istilah majlis di Al-Irsyad. Iya, kita nggak ngumpul kalau nggak, hatta makroni 2.000 misalnya, itu dibelek. Makan fadl, khud wahid, makan satu-satu. Intinya harus makan semua, walaupun nggak kenyang. Itu kebiasaan kita dulu di Tengaran. Dan inilah kultur Arab. Kultur Saudi, maksudnya orang-orang Arab zaman dulu ya, di zaman jahiliyah maupun setelah jahiliyah, mereka terbiasa dengan ini ya, menjamu para tamu dengan sampai berlebih-lebihan, dan sebagian anda berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Dan inilah fadilah, keutamaan atau sebuah adab yang perlu kita biasakan, dihidupkan di pesantren. Ya, samping satu sisi kadang ada kekhawatiran tertularnya penyakit, tapi alhamdulillah minna, ana pernah makan satu nampan sama sahib ana yang jari jemarinya, karena dia suka gigit jari sampai infeksi. Kita makan, wallah ente makan satu nampan, nikmat sudah. Bismillah. Ya, kita nggak tahu di antara teman-teman kita ternyata keterima Madinah dan terhalang untuk berangkat ke Madinah karena hepatitis. Qadarullah. Kita ngobrol,
ente pernah makan sama ana Suf, ente pernah makan bareng sama ana. Tapi anak alhamdulillah berangkat ke Madinah dan tidak tertular hepatitis. Ini nikmat azim. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan berjamaah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam makan berjamaah di situ ada keberkahan. Ada keberkahan. Makanya jangan memulai dari tengah, mulai dari pinggir, kata Rasulullah, dari pinggir barulah ke tengah. Kemudian Abu Bakar lebih suka memakan sisa. Abu Hurairah lebih suka memakan makanan sisa karena di situ ada keberkahan. Kita tidak tahu dari mana di manakah keberkahan itu turun. Nikmat makan berjamaah. Makan sendiri nggak tahu berkahnya lebih banyak. Bisa jadi nggak kenyang. Bisa jadi nggak kenyang. Makanya serakah. Kalau makan berjamaah, masya Allah, nikmat ya. Di situ ada perlombaan di dalamnya, ada kompetisi di dalamnya ya. Para betul-betul nasi nikmat. Di situ ada ukhuwah, ada ukhuwah yang tumbuh dari makan bersama. Maka ini harus dihidupkan. Istilah majelis ini harus lebih sering. Kalau di kita namanya botram ya. Kita lebih sering botram atau ngaliwet ya. Itu pun bawa piring sendiri-sendiri. Sendiri. Enggak bareng-bareng enggak masalah. Bareng-bareng kita bawa nampan berempat, berlima insyaallah. Nikmat insyaallah. Kita inginkan keberkahan. Meskipun memang kita berhati-hati dari kesehatan, penyakit iya, tapi ketika keberkahan itu turun insyaallah penyakit terhalang. Asal kita jujur, asal kita yakin. Kalau enggak yakin ya sudah, wassalam. Ini saja mungkin nilai yang mesti kita angkat. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengannya sudah disebutkan banyak sekali di atas ya, seperti itu. Maka ini perlu kita tanamkan betul. Ya, tinggal dihidupkan saja di pesantren. Di pesantren makan bareng. Duduk sama siapapun tidak masalah. Ini yang membuat kita semakin semakin hidup ya, mengerti, makin bisa berbaur, makin bisa tidak ada gaps antara kita semua ngobrol semua nikmat ya. Ini ya, majelis perlu dihidupkan. Nawaf ya. Majelis perlu dihidupkan. Ayo Gum, majelis Gum. Ayo bikin kafe namanya majelis. Bikin kafe namanya majelis. Tapi lahuna naktafi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.